Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayang-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan semuanya, Jemaat GKI Sudirman. Kita bersyukur di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi. Kita juga bersyukur karena kita boleh memasuki bulan ketiga, minggu ke-1 di tahun yang 2026 ini. Pada pagi hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk penyertaan Bapak dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur karena kami dapat beristirahat. Kami syukur juga untuk hari yang baru yang boleh diberikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk napas kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani. Saat ini kami mau bersekutu bersama di dalam persekutuan doa pagi. Kiranya hikmat Tuhan menyertai kami semua, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga dapat bersekutu bersama dalam memanjatkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu doa yang jauh tak sempurna ini kami panjatkan. Amin. Amsal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Tujuan Amsal. Amsal Salomo putra Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan orang bijak dan teka-teki mereka. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 5 menekankan bahwa hikmat itu adalah proses seumur hidup yang menuntut kerendahan hati untuk terus belajar dan mendengarkan. Bahkan orang yang sudah bijak dan berpengertian perlu menambah ilmu serta menerima bimbingan atau nasihat untuk semakin bertumbuh, bukan berhenti belajar. Berikut adalah poin-poin renungan berdasarkan Amsal 1 ayat 5, yaitu kerendahan hati untuk belajar. Ayat ini mengajarkan bahwa orang bijak bukanlah orang yang merasa sudah tahu segalanya, melainkan mereka yang sadar mereka selalu butuh bimbingan. Lalu pentingnya mendengar. Menjadi bijak dimulai dengan mendengarkan firman Tuhan, dan nasihat yang benar
bukan hanya mengandalkan logika sendiri. Hikmat itu dinamis. Ia bertambah melalui pengalaman yang disertai dengan takut akan Tuhan. Lalu mencari nasihat atau bahan pertimbangan. Orang yang berpengertian tidak berjalan sendiri, tetapi aktif mencari petunjuk dan bimbingan. Janganlah pernah berhenti belajar dan selalu andalkan Tuhan di dalam mencari jalan kehidupan agar hikmatnya terus bertambah di dalam diri kita. Amin. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat kami yang lemah tubuhnya, yang sedang masa pemulihan, yaitu Ibu Yani, Ibu Eli Asan, Ibu Neni, dan Bapak Yusuf Aceng. Dan bagi juga jemaat yang saat ini sedang sakit atau sedang lemah tubuhnya dan tidak kami sebut namanya. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, pengharapan bagi mereka. Walau mereka dalam kondisi lemah, tetapi biarlah mereka tetap mempunyai hati yang selalu bersyukur karena datangan Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai mereka. Berkati ya Bapa untuk setiap pengobatan yang dilakukan, baik melalui obat-obatan yang diminum, baik melalui pengobatan yang lainnya, terapi. Tuhan berkati itu semuanya, sehingga menjadi kesembuhan bagi mereka. Berikan juga kesehatan dan kesabaran bagi keluarga yang mendampingi dan merawat mereka. Kami juga pada pagi hari ini mau berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dan bersuka cita, yaitu Lukas Watilah, Eric Martin, Kibot Ambrosia, Dewi Veronica. Tuhan berkati untuk kehidupan mereka, baik pekerjaan, baik studi atau usaha mereka. Kiranya dengan pertambahan umur ini, hikmat dan berkat serta kesehatan selalu menyertai kehidupan mereka. Tuhan juga akan mencukupkan seluruh kehidupan mereka, dan Tuhan berkati terus setiap langkah kehidupan yang mereka jalani. Dan kiranya mereka juga dapat terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan dan mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan yang mereka jalani. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat kami GKI Sudirman yang kami cintai. Tuhan berkati untuk Bapak Pendeta Yosafat, untuk para aktivis majelis, semua komisi. Tuhan berkati semua. Berkati untuk jemaat-Mu ya Bapa, agar mereka dapat bertumbuh dan selalu berjalan berserta Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah
dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan